Sini tolong bantuin mama dong, sapuin itu tuh. Yang bersih ya. Mama nyuci dulu. Ya, makasih sayang. Pagi Kak, ini tugas sekolah minggu aku, Jose. Taat perilaku yang aku lakukan adalah membaca Alkitab, taat kepada Mama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman dan kakak Laya, selamat hari Minggu. Hari ini Gisel ingin menunjukkan aktivitas Gisel, yaitu membuat video cara saya untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Nah, cara Gisel untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan cara hormat dan patuh kepada orang tua, mengasihi sesama, dan membantu sesama yang menderita atau sakit. Nah, itu dia aktivitas dari Gisel. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kakak-kakak dan teman-teman, ini tugas aku minggu ini. Tugasnya, cara aku menunjukkan ketaatan aku kepada Tuhan adalah berdoa tiap hari, dan aku juga punya jam doa, dan membaca Alkitab setiap hari, dan juga menaati kata orang tua. Terima kasih kakak-kakak. Halo teman-teman dan kakak Layan, saya akan menyebutkan hal-hal menaati Tuhan melalui contohnya sekolah. Kita harus belajar dan kita harus membuat PR. Di rumah juga ada. Kita harus menyayangi orang tua dan menolongi orang tua. Di sekolah minggu kita harus mengikuti IMPA walaupun online. Terima kasih kakak Layan dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kamina, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau mengenalkan firman Tuhan nih Kak Yondri. Wah, mantap. Adik-adik semuanya siap kan mengenalkan firman Tuhan? Kalau aku sih udah siap Kak. Kalau kamu Kak? Wah, aku siap banget dong. Oke, nah tapi biasanya Kak kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kalau kita mau mulai IMPA, biasa kita mau liturgi dulu ya Kak teman-teman? Betul, tapi kita juga mau pemanasan dulu Kamina untuk les briefing. Oh iya benar, kita mau bikin dulu nih sebelum kita masuk ke dalam ibadah. Yuk adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu pemanasan Dikitumu. Ya adik-adik kita nyanyi sama-sama.
Nah, Kak Vina dan juga adik-adik, kita tadi sudah ice breaking nih. Sekarang kita mau masuk ke ibadah. Jadi adik-adik siapkan Alkitab dan minum cerianya. Nah, sekarang kita mau sebelum masuk ke ibadah nih, kita mau nyanyi dulu nih Mas Velkat PA. Yuk adik-adik yang di rumah masih tetap bangkit berdiri, kita nyanyi Mas Velkat PA. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 339, judulnya apa kayak Dit? Berikut semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk pembukaan ibadah kita. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan.
kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-24. Dibuka ya kitabnya adik-adik di Yeremia 9, ayatnya yang ke-24. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Baik, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagu dulu nih. Dari mana Kak Tina? Dari Kidung Ceria 196, marilah, marilah. Selamat pagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Angkat jari jempolnya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Nah adik-adik, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Adik-adik, di sini Kak Sarah ditemani oleh Lala. Halo, selamat pagi semua. Dan bersama Iki. Halo teman-teman. Lala dan Iki mau menemani Kak Sarah belajar untuk taat sama firman Tuhan. Salam kenal. Adik-adik, hari ini Kak Sarah mau bercerita tentang orang-orang Samaria yang sedang kelaparan. Ada apa ya kelaparan di Samaria? Adik-adik, pada saat itu orang-orang Samaria sedang menderita kelaparan karena mereka sedang dikepung sama tentara Aram, adik-adik. Nah, pada saat itu bahan-bahan makanan untuk masuk ke kota itu tidak dapat masuk karena bahan-bahan makanan itu tertahan akibat orang-orang Samaria dikepung oleh tentara Aram. Nah, adik-adik, pada saat itu di Samaria ada 4 orang kusta. Berapa Lala? 4. Mana jarinya yang 4 Lala? Mana jarinya? Kita hitung ada berapa? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah,
ada 4 orang kusta adik-adik yang tidak boleh tinggal di dalam kota. Pada saat itu orang kusta itu dianggap penyakit yang sangat mengerikan atau sangat kotor. Jadi mereka tidak boleh untuk tinggal di dalam kota. Akhirnya mereka tinggal di luar kota atau di luar gerbang Samaria, pintu Samaria. Adik-adik, pada saat kelaparan, 4 orang kusta ini dia pun merasakan kelaparan itu. Nah, 4 orang kusta ini bertanya-tanya, kalau saya bertahan untuk kelaparan ini, berarti kalau saya tidak kemana-mana, saya hanya diam saja, saya akan tetap mati. Tapi kalau saya masuk bersama-sama dengan orang-orang Samaria yang sehat di dalam kota, pasti saya juga akan mati atau meninggal. Kalau saya pergi untuk masuk ke perkemahan tentara Aram untuk mengambil bahan makanan, saya pun akan mati. Tetapi apa yang dipikirkan oleh 4 orang kusta ini adik-adik? Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke perkemahan orang-orang Aram atau tentara-tentara Aram yang pada saat itu mengepung Samaria. Nah, pada saat mereka tiba di sana adik-adik, kira-kira ada nggak ya tentara-tentara itu? Banyak ya adik-adik, tentara-tentara itu banyak sekali, tapi tidak ada satu pun di sana. Pada saat 4 orang kusta ini pergi ke kemahnya, semua sudah berantakan ya. Semua ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram ini. Mereka pergi kemana ya adik-adik? Adik-adik, ternyata sebelum mereka pergi, mereka mendengar suara kaki kuda yang datang banyak bersama tentara-tentara lain untuk mengepung mereka atau untuk berperang sama mereka. Mereka ketakutan adik-adik mendengar suara kuda itu, mendengar suara orang-orang banyak adik-adik. Tentara-tentara Aram takut. Padahal adik-adik tidak ada kuda, tidak ada tentara yang akan menyerang tentara Aram tersebut. Tapi mereka punya ketakutan, akhirnya mereka pergi dari perkemahan itu. Nah, sampai di sini adik-adik, itu adalah suatu petunjuk bahwa Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai 4 orang kusta ini yang sedang berusaha untuk mendapatkan bahan makanan adik-adik. Sesampainya di perkemahan Aram, akhirnya 4 orang kusta itu melihat semua kosong. Tidak ada satu orang pun tentara Aram yang ada di situ. Yang mereka lihat hanya apa adik-adik? Banyak sekali makanan yang berlimpah ya adik-adik. Banyak nih, seperti Iki nih. Iki punya apa sih Iki? Oh, Iki punya kue ini nih, kalpa. Terus Iki punya top. Ya, Iki punya kalpa sama top. Nah adik-adik, 4 orang kusta ini juga mereka melihat banyak begitu bahan makanan. Terus Lala punya apa sih Lala? Oh, Lala sukanya Yakult nih. Lala punya Yakult. Nah, Iki punya kalpat, ada top, Lala punya Yakult. Ya, sama ya adik-adik. Pada saat keempat orang kusta itu datang ke perkemahan tentara Aram, mereka pun melihat banyak sekali makanan. Akhirnya mereka di situ mengambil semua makanan. Mereka merasa senang, gembira sekali adik-adik. Wah, waduh, saya dapat makanan yang banyak. Saya bisa makan sekenyang-kenyangnya. Pada saat mereka bersuka cita, pada saat mereka sedang makan, pada saat mereka ingin mengambil semuanya, kira-kira mereka ingat nggak ya, sama seperti kita. Kalau kita punya makanan, kita punya sesuatu yang berlebih, kira-kira kita ingat nggak sama orang lain? Ayo adik-adik, kira-kira kita ingat nggak? Nah sekarang deh di masa pandemi ini, kan banyak orang-orang yang kesusahan, yang menderita kelaparan, penyakit, bahkan di Indonesia banyak sekali bencana alam, ada longsor, banjir ya adik-adik. Kira-kira kita ingat nggak ya adik-adik? Kalau Kak Sarah berharap
dan yakin semua anak Tuhan pasti mengingat saudara-saudaranya yang sedang berkesusahan. Sama seperti keempat orang kusta ini, pada saat mereka sudah ditolong oleh Tuhan, mereka pun mengingat bahwa begitu banyak orang yang sedang kelaparan di dalam kota Samaria. Akhirnya keempat orang kusta ini pergi ke pintu gerbang Samaria dan memberitahukan petugas pintu gerbang untuk bilang bahwa tentara Aram sudah tidak ada dan banyak persediaan makanan. Dan penunggu pintu gerbang itu pun masuk ya adik-adik untuk memberitahukan ke dalam kota dan ke istana bahwa ada kabar sukacita yang disampaikan oleh keempat orang kusta. Itu semua bukan karena kita, bukan karena Lala yang punya Yakult, bukan karena Iki yang punya kapat atau top, tapi semua karena siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh lupa apapun yang Tuhan lakukan buat kita pada saat kita sedang dalam kesusahan, itu semua untuk kebaikan kita dan itu adalah penyertaan dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi apapun yang diberikan pada kita tidak boleh lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan lagi. Kita membutuhkan, tapi ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Seperti kalau di sekolah atau di sekolah misalkan ada kita punya pensil atau kita punya penghapus yang bisa dipinjamkan atau bisa diberikan kepada teman kita, baiknya kita berikan. Atau kita sedang bermain di rumah, ada teman kita yang tidak punya mainan, kita pinjamkan. Atau kita punya makanan yang berlebihan, kita boleh bagikan kepada mereka ya adik-adik. Ingat, Tuhan menolong kita, kita pun harus mau menolong dan berbagi kepada orang lain, bahkan sesama kita. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, Kak Sarah harap semua adik-adik sehat, senang mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu semua adalah membuat kita dekat dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat aktivitas di minggu ini adalah kertas buffalo, kardus bekas, lem, alat tulis, benang wol, dan juga gunting. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Setelah itu, ambil kertas buffalo dan kardus yang sudah tadi kita siapkan. Lalu, bungkus kardus bekasnya menggunakan kertas buffalo. Seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, kita ambil lem, lalu kita lem setiap pinggiran kertas buffalonya. Nah adik-adik, ini hasil setelah kertas buffalonya kita lem. Setelah itu kita ambil alat tulis, lalu kita tulis di tengah sini, aku mau berbagi kebaikan. Nah, kalimatnya seperti ini ya adik-adik. Aku mau berbagi kebaikan. Nah, setelah ini adik-adik boleh hias sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Nah, adik-adik, ini hasil aktivitas Kak Vero setelah Kak Vero hias. Setelah itu adik-adik
lubangi kertas bufalonya seperti ini ya di bagian atas. Jika sudah, adik-adik ambil benang wol yang sudah tadi adik-adik siapkan. Lalu adik-adik gunting benang wolnya. Jika sudah digunting, adik-adik masukkan ke dalam lubang yang sudah adik-adik buat tadi. Lakukan hal yang sama pada bagian yang lainnya. Nah, aktivitas minggu ini sudah selesai adik-adik. Mudah kan? Ini aktivitas yang sudah Kak Vero buat. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria berapa Kak Yandri? 267. Siapa yang berpegang? Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah agar Bapak Presiden beserta jajarannya dapat memberikan keputusan yang baik bagi negara kami. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, dan seluruh Kakalayan Pelkat PA Tuhan. Berkatilah dalam setiap aktivitas untuk Pelkat PA. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan kesehatan kekuatan dalam merawat dan membimbing kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kami semua dalam belajar kami, Engkau berikan kesehatan kekuatan agar kami menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapan ya persembahannya. Kemudian nanti adik-adik bisa menggabungkan persembahan adik-adik dengan persembahan orang tua. Nanti bisa diberikan ke gereja, oke? Sekarang kita menyanyikan lagu persembahan. Dari mana Kak Vina? Dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang waktunya kita doakan persembahan kita ini. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo sudah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari tiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan tadi dapat berguna untuk kemuliaan dan kasih-Mu. Ya Bapa, inilah doa pengucapan syukur kami. Amin. Halo adik-adik, nah hari ini Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mengikuti ibadah dari awal hingga mau akhirnya. Nah, kakak juga ingin mengingatkan adik-adik juga yang di rumah untuk tetap mengikuti ibadah IMPA tiap minggu dan melakukan aktivitasnya ya. Jangan lupa aktivitasnya, kegiatannya itu dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Nah, kakak juga ingin mengingatkan untuk minggu depan tetap ikut ibadah IMPA. Nah, tadi persembahan yang adik-adik sudah berikan juga, jangan lupa ditulis tanggal berapa dan jumlahnya ada berapa ya adik-adik, lalu dikirimkan ke gereja. Adik-adik yang juga belum mendapatkan goodie bag dari goodie bag Natal, adik-adik bisa ambil goodie bagnya di gereja di ruang serbaguna ya adik-adik setelah ibadah jam 9. Oke, ini aja warta PA dari kakak, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Nah kita mau menutup ibadah kita di Kak Yantik, tapi kita mau nyanyi dulu dari Kidung Cerita berapa Kak Yantik? 358, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah sampai selesai. Berkatilah agar firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan sehari-hari. Berkatilah kakak layan yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah agar minggu depan kami dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti IMPA online. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.